المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انصرنا والمسلمين خاصة المظلومين منهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أصلح أمورنا كلها. اللهم أصلح ولاة أمورنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat diberikan kesempatan untuk menambah iman kita. Karena hakikat dari majelis ilmu bukan hanya menambah wawasan, bukan hanya menambah maklumat atau knowledge, bukan hanya membangun sebuah mindset. Betapa banyak orang yang mindsetnya bagus tapi dia nggak amalkan mindset tersebut. Karena untuk mengeksekusi atau mengamalkan sebuah pola pikir itu butuh taufik dan butuh pertolongan dari Allah. Baru ketika pemahaman yang benar itu diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan, dipraktikkan, dieksekusi dalam setiap derap langkah kita, maka itulah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan itulah saatnya ilmu itu menjadi iman. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa iman itu ala ilmu wal amal. Iman itu adalah ilmu dan amal. Dan itu PR besar kita. Hadirnya kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di majelis ilmu, adalah sebuah kenikmatan besar. Tapi ini belum tuntas, belum bisa dipastikan kita berhasil. Kita berhasil pada saat kita bisa menggabungkan antara ilmu kita, data yang kita dapatkan, dengan pengamalan. Bagaimana kita mengamalkan data dan ilmu tersebut, dan bagaimana amal itu bukan hanya amalan zahir tapi amalan batin. Di saat itulah kita pulang dalam kondisi orang yang berhasil, karena kita bisa pulang dengan membawa ilmu nafi. Nah, ini tantangan besar kita. Bisa nggak nih kita dapatkan data yang valid, data yang benar, ilmu yang benar, teori yang benar, lalu berikutnya bisa nggak kita praktekkan teori tersebut gitu loh. Karena inti ilmu nafi adalah bagaimana teori kita bagus, praktek pun juga bagus, itu masalahnya. Kalau cuman teori memahami la taghdab, jangan marah, Masya Allah gampang. Yang susah kan bagaimana mempraktekkan teori jangan marah dalam kehidupan sehari-hari. Praktek hadis jangan marah depan istri gampang apa enggak, hadirin? Ini jomblo semua, nggak pernah berumah tangga. Mempraktekkan hadis Nabi SAW yang simpel, jangan marah. Lebih mudah di depan istri atau di belakang istri? Di belakang istri. Emang ada apa dengan istri, hadirin? Gak mudah Pak Ustadz. Iya itu. Padahal baru satu hadis simpel, jangan marah. Itu aja prakteknya babak belur kita.
dikit-dikit kepancing, dikit-dikit kepancing gitu loh. Itu hal yang sulit gitu. Praktekkan hadis jangan marah setelah kajian saat mobil kita, motor kita diserempet orang. Gimana rasanya? Hah? Berat apa sulit? Sulit. Begitu mau marah, yang nyerempet menyampaikan Nabi SAW bersabda la tagdob. Lebih sulit lagi gitu, lebih sulit. Kita kayak merasa digurui, padahal dia bukan hadits untuk mengingatkan kita. Bukannya merasa dimudahkan, bukannya merasa diingatkan, justru jadi baper kita, tersinggung. Lu udah nyerempet bawa hadits, lu pas nyerempetan gue pakai hadits nggak gitu kan? Jadi sekali lagi nggak mudah itu hadirin. Makanya memang benar kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al ilmu manafa' wa laysa mahufil. Ilmu itu intinya yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal dan dimengerti. Nah banyak di antara kita berpikir kalau udah ngerti semua selesai. Oh belum, itu baru setengah langkah. Berikutnya bisa nggak kita praktekkan apa yang kita pahami itu? Lalu ketika kita berhasil mempraktekkan, bisa nggak istiqomah? Anda praktekkan itu bisa bertahan berapa lama? Bisa nggak bertahan sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian, sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat terakhir. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang menjadi PR besar bagi kita. Bisa nggak kita memahami ilmu itu dengan benar, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW yang belajar langsung dengan Rasulullah SAW, lalu tabi'in, tabi'ut tabi'in, lalu ulama-ulama kita seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimallahu jami'an. Lalu setelah pemahamannya udah bulat, bisa nggak dipraktekkan? Kalau bisa nggak konsisten? Nah itu susah tuh. Berat gitu. Makanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan butuh belajarnya juga, kajiannya juga rutin, karena prakteknya harus rutin. Maka majelis ilmu inilah yang menjadi charger keimanan kita dan pengingat kita, dan menguatkan kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah tolong kita dan umat khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah memperbaiki segala urusan kita dan memperbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita, dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu tersebut. Kita akan lanjutkan materi kita. Mohon dibaca. Fadhal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة القناني الشافعي رحمه الله تعالى: ومن أدوية العجب تذكر
وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها وأن معطيه إياها قادر على سلبها منه في طرفة عين كما سلب بالعام ما علمه في طرفة عين وما ذلك على الله بعزيز أفأمنوا مكر الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Penyakit yang ditekankan yang kedua oleh penulis rahimahullahu ta'ala adalah ujub, hadirin. Adalah ujub. Ini penyakit mematikan yang kedua. Hadirin, siapa yang bisa jelaskan apa itu ujub? Pernah dengar nggak ujub? Makhluk apa itu, hadirin? Betul. Bismillah. Assalamualaikum Atau contoh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ujub itu adalah membangga-banggakan diri sendiri padahal bukan prestasinya. Contohnya? Ya saya gitu. Ya, enggak, insya Allah. Membangga-banggakan diri sendiri padahal bukan Prestasinya. Oh. Kalau itu prestasinya, kita apa? Misalnya mendapatkan harta, dia merasa bahwa itu adalah hasil kerjanya semata, Ustaz, bukan karena Allah. Oke, makasih, jazakallah khairan. Syukron. Ada yang mau kasih pandangan lagi ya enggak? Syukran. Apa itu ujub? Ujub itu apa? Ya, silakan. Langsung aja berdiri, suara keras gitu. Di kajian Ustaz yang dulu pernah disampaikan. Ya, jangan saya dijawab dengan diri saya sendiri. Awal maksudnya ilmu yang pernah Ustaz sampaikan dari pendapat dari Al-Qurjuzani, ujub adalah sebuah ibadat yang menjelaskan tentang pemikiran dalam diri seseorang bahwa dia berhak mendapatkan sebuah kedudukan. Dan saat itu Ustaz menyampaikan ayat dalam surat Al-Qasas, qala innama autituhu ala ilmi indi. Nama putih itu. Contohnya adalah orang yang merasa berhak mendapatkan harta karena ilmu yang dia dapatkan. Wah, bisa Ustaz. Makasih. Berarti yang dapat hadiah siapa? Saya. Oh, itu jawaban saya. Makasih banyak kalau kayak gitu. Bahaya beliau nih. Itu kenapa saya nggak ingin itu, karena nanti yang dapat hadiah itu saya. Jadi apa intinya ujub? Nggak usah baca, coba kesimpulan antum apa? Hah? Tetap boleh pakai mic. Jadi loh, kenapa? Intinya seorang yang merasa berhak mendapatkan kedudukan dari apa yang dia usahakan. Pada hakikatnya bahwa apa yang didapatkan itu terserah Allah gitu. Karena hak bijaksana Allah. Tapi seorang dia merasa berhak mendapatkan kedudukan dari atas usaha yang dia lakukan. Jazakallahu khairan. Syukran. Tapi kita keterangan ulama banyak tentang masalah ini. Kita perkuat dengan keterangan lain. Insya Allah tingkat kesimpulannya hampir sama.
dan lebih memudahkan kita atau lebih memperkaya pemahaman kita tentang masalah ujub. Karena memang kalau kita lihat keterangan para ulama itu beda-beda gitu loh. Kalau ujub secara bahasa itu apa? Ujub secara bahasa. Sebagian ulama mengatakan ujub secara bahasa itu az-zahwu wal kibar. Kibar ada sisi kesombongan. Tapi bedanya ujub dengan kibar apa? Sebagian ulama menjelaskan bahwa kibar itu secara umum butuh pihak lain. Karena kan kibar itu meremehkan orang definisinya. Al-kibru batrul haq. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Batrul haq wa ghamtun nas. Jadi kibar itu membutuhkan pihak lain yang akan dia rendahkan. Nah itu kibar, itu sombong. Adapun ujub dijelaskan sebagian ulama, dia nggak butuh pihak lain. Karena inti ujub itu dia kagum sama dirinya, gitu loh. Merasa dirinya pantas, padahal nggak pantas, gitu loh. Merasa dirinya berhak, padahal dia nggak berhak. Itu dikasih sama Allah. Makanya kata para ulama, balau lam yukhlaqil insanu illa wahdahu tusawwira an yakuna mu'jaban. Wala yutasawwar an yakuna mutakabbiran illa an yakuna ma'a ghairihi. Kalau misalnya ini contoh mustahil ya. Kalau misalnya dia diciptakan sendirian, itu masih mungkin dia jadi orang yang ujub. Tapi nggak mungkin dia jadi orang yang sombong gitu loh. Karena ujub intinya itu terpukau aja sama diri sendiri. Itu poin. Adapun secara istilah, nah ini secara istilah. Saya bawakan keterangan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau menyampaikan ujub itu an-nazar ila nafsi bi'ainil ijlal wa ta'zim. An-nazaru ila nafsi bi'ainil ijlal wa ta'zim. Yaitu seseorang melihat dirinya sendiri dengan kacamata pengagungan dan pemuliaan gitu loh. Dia nganggap dirinya tuh besar gitu. An-nazar ila nafsi bi'ainil ijlal wa ta'zim. Seseorang melihat dirinya sendiri dengan kacamata pengagungan dan pemuliaan. Jadi intinya dia nganggap dirinya besar. Makanya butuh pihak lain apa enggak? Enggak butuh gitu loh. Pokoknya dia kagum aja sama dirinya sendiri. Gitu hadirin. Ada akhwat yang bisa ulang apa itu ujub? Tapi harus cepat biar nggak lama-lama. Nggak ada? Ada Ustaz. Iya, agak cepat ya. Mohon. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan para ulama dan seluruh hadirin. Ujub adalah seorang melihat dirinya sendiri. Sebentar, doa kayak gitu jangan salah paham ya. Itu bukan berarti saya sejajar dengan ulama. Beliau mendoakan saya sebagai guru, baru setelah itu beliau mendoakan para ulama. Bisa dipahami nggak? Jangan sampai ada yang berpikir bahwa bahwa saya di level itu jauh sekali.
Dan jangan sampai kita masuk ke dalam sabda Nabi SAW, al-mutasyabbih bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Mutasyabbih bima lam yu'ta. Orang yang apa ya? Kalau bahasa kita ya, yang membranding dirinya di level yang bukan seharusnya. Jadi dia bukan scientist, tapi dia membranding, dia berpenampilan seperti scientist. Atau dia bukan dokter, tapi dia branding atau dia memposisikan diri, membangun image diri sebagai dokter. Atau dia bukan ulama, tapi dia branding dirinya atau membangun image bahwa dia ulama. Itu kata Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam, seperti memakai dua pakaian kebohongan. Itu dusta. Nah saya saya khawatir kalau beliau punya adab yang baik mendoakan, tapi kalau doanya semoga Allah merahmati Ustadz dan para ulama, jadi kesannya bisa dipahami itu sejajar, dan padahal itu bainas sama was sumur. Atau sama itu bahasa Arabnya tahu, sama itu apa? Langit. Sumur ya sumur. Jadi ulama di langit, kita di sumur gitu loh. Dan itu bukan tawadhu, itu hakikoh. Jadi itu yang perlu kita dudukkan. Dan ulama mengatakan rahimahullahu mar'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Dan kita nggak boleh membangun image atau personal branding seakan-akan kita berada di level yang kita bukan di level tersebut. Oke. Bisa diulang? Silakan. Terima kasih. Baik Ustaz, seseorang melihat dirinya sendiri dengan kacamata pengagungan dan pemuliaan dan tidak butuh pihak lain. Pihak lain itu bukan dari beliau, itu tambahan dari saya, itu penekanan syarat. Jadi kata beliau, an-nadhar ila nafsi bi'ainil ijlal wa ta'zim. Melihat diri sendiri dengan kacamata pengagungan dan pemuliaan. Jadi orang tuh terpukau dengan dirinya sendiri, merasa dirinya tuh besar, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya hebat, merasa dirinya yang berjasa dalam sebuah karya, dalam sebuah proyek, dalam sebuah pencapaian. Padahal inti dari ini semua adalah la haula wa la quwata illa billah. Nggak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Padahal semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Bukan dari kehebatan dia. Nah itu poin dari keterangan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan ini tidak ada kontradiksi dengan keterangan yang lain, dan saya rasa menguatkan, dan definisi ini termasuk definisi yang mudah untuk dimengerti. Mudah nggak ngerti? Ini menghargai guru atau memang mudah? Bilang mudah aja, kesian Pak Ustadz udah capek ngejelasin. Nggak mudah kan dipahaminya? Ya kan? Karena ada beberapa definisi yang substansinya sama tapi agak lebih sulit gitu loh. Ya, tapi kalau ini kan mudah. Jadi melihat diri sendiri dengan kacamata pengagungan, pemuliaan, penuh kehebatan. Padahal kita nggak pantas mendapatkan hal itu semua. Itu poin. Hadirin Allah muliakan. Kenapa? Karena semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat surat An-Nahl 53? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun nikmat yang kalian rasakan itu semua dari Allah. Semua dari Allah. Semua dari Allah, bukan dari kita. Jadi bukan kita yang hebat. Bukan kita yang hebat. Makanya orang-orang terbaik itu
itu selalu menyandarkan apa yang didapatkan ke Allah, bukan ke diri sendiri. Masih ingat apa yang dikatakan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat An-Naml ayat 40 ketika pembicaraan tentang prosesi bagaimana memindahkan singgasananya Balqis. Qala alladhi indahu ilm minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Dan berkata salah satu orang yang Nabi Sulaiman yang Allah berikan ilmu dari kitab, aku mampu menghadirkan singgasana tersebut kepada engkau sebelum engkau mengedipkan matamu, wahai Paduka, wahai Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirra indahu, dan ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu sudah pindah dan ada di hadapannya, apa kata Nabi Sulaiman? Nah ini, qala hadza min fadli rabbi. Hai, ini hadirin. Ini nih orang nggak ujub nih. Baca nggak mushafnya? Qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Robku. Nah, itu. Coba kalau orang ujub, lo lihat, ini baru anak buah gue. Gimana bosnya? Gitu kan. Ini anak buahnya begini. Coba lo pikir. Gimana bosnya? Nah, itu masalah. Itu orang yang arahnya ini agak-agak ujub atau bahkan udah kelewatan ujubnya. Tapi Nabi Sulaiman enggak. Nabi Sulaiman mengatakan ini adalah karunia Allah. Enggak titik lagi, koma tuh masih. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku termasuk hambanya yang bersyukur atau justru aku kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man syakar, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsih. Sesungguhnya dia bersyukur dan keuntungan dari syukurnya akan kembali ke dirinya sendiri. Wa man kafar, dan barang siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyun karim. Sesungguhnya Rabbku gak butuh sama orang-orang yang kufur, yang gak tahu bersyukur. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, Allah nggak butuh, karena Allah Maha Dermawan. Nah itu. Jadi lihat kalau ahli tauhid, kalau orang yang imannya kuat, kalau orang yang hatinya bersih, kalau orang yang tauhidnya bagus, begitu dikasih kenikmatan, begitu punya kemampuan, begitu dikasih keuntungan, maka yang dikatakan adalah hadza min fadli rabbi. Itu. Liyabluwani aashkur am akfur. Ini karunia dari Allah. Sekaligus ujian bagiku. Apakah aku termasuk hamba-hamba yang bersyukur? Atau aku jadi kufur, jadi ujub, dan terpukau dengan diri sendiri, akhirnya kita jatuh dalam kesalahan yang sangat fatal, hadirin. Itu poinnya, jamaah. Bisa dimengerti nih? Alhamdulillah. Nah, dan ujub ini penyakit yang sangat fatal, jamaah. Sangat fatal. Sangat fatal. Sampai-sampai Nabi kita SAW bersabda dalam hadis surat Imam Bazzar dan lain-lain, laulam tudhnibu
kalau kalian tidak berdosa. La khasyitu alaikum ma huwa akbaru minhu. Aku khawatir kalian mengidap hal atau penyakit yang lebih parah dari itu. Bayangkan kalau kalian tidak berdosa, dalam arti bukan sengaja berdosa, tapi berdosa karena sifat humanis kita. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Kalau manusia gak berdosa, aku khawatir mereka terjebak dalam penyakit yang lebih parah daripada dosa-dosa tersebut. Apa penyakit itu? Al-ujub. Ujub, hadirin. Bayangkan. Sebegitu mengerikannya. Makanya ujub itu memang penyakit yang menghancurkan. Dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau menyampaikan, akhwafu ma akhafu alaikum an tahliku fihi thalathu khilal. Yang paling aku takutkan menimpa kalian, itu kalian hancur dalam 3 hal berikut ini. Syuhun muta', yang pertama, sifat pelit yang dituruti. Nah ini. Jadi kita ini punya apa? Kalau kita mau ngasih, ngerasain gak sih? Kalau kita mau, udah niat nih mau kasih, itu kan seringkali kita tuh punya persimpangan di dalam benak kita. Ngasih, enggak. Ngasih sekarang atau besok. Atau bisa kasih 100.000 atau, suka gitu gak sih? Jadi yang di kepala kita tuh ada 2 opsi. Misalnya kalau 1 juta, opsi kedua berapa? 1.500. Kejam banget. 1 juta sama 1.500. La haula wala quwata illa billah. 1 juta biasa sama 500 ya. Gitu ya? Suka gitu gak sih? 1 juta atau 500. Kok kita bisa sama gitu ya? Gitu ya. Kenapa gak 1 juta sama 950 gitu? Enggak. Ya. Banyak di antara kita 1 juta 500. Atau 1 juta 2 juta gitu loh. Nah, itu kalau kita mampu ya, itu yang kalau 1 juta sama 500, itu 500-nya pelit tuh. Itu jangan diturutin udah. Jadi udah transfer udah segala cepat. Atau kasih. Kalau diturutin, hancur kita ke depan. Apalagi kalau 1 juta sama nggak ngasih. Wah lebih parah lagi. Kalau 1 juta sama 500.000 aja. Jangan turutin. Itu 500.000 itu pelit berkedok udah. Jadi turutin. Dan ini kalau kita mampu 1 juta, kita mampu 500. Udah lupain yang 500, transfer 1 juta. Itu juga gak turun kok harta kita. Mana kasal sodaqotun min mal. Sedekah itu gak akan mengurangi harta. Dan kalau opsi keduanya gak transfer, itu lebih parah. Nah itu bikin hancur. Yang kedua, wahawan muttaba'. Dan hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu itu jangan diikuti. Kecuali yang dihalalkan oleh syariat sesuai dengan porsi yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selebih itu jangan diikutin. Lalu yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsih. Seseorang itu kagum dengan dirinya sendiri, ujub, kagum dengan dirinya sendiri, ujub. Itu menghancurkan 3 yang menghancurkan kita. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bainal Ilmi wa Fadli. Itu bikin hancur, benar hancur. Jadi ujub itu ngancurin hadirin, menghancurkan. Ujub hancur. Orang yang ujub semuanya hancur. Lihat korun hancur hadirin. Semua hancur. Iblis, bayangkan iblis dari yang punya torehan prestasi luar biasa, langsung aba wastakbar wa kana minal kafirin. Lalu divonis neraka selama-lamanya.
Anda merasa Anda khairun minhu. Terpukau dengan diri sendiri. Sekaligus sombong. Semua orang ujub hancur. Semua pihak yang ujub hancur. Itu yang menakutkan. Makanya kita ujub, hancur kita. Walaupun ilmu kita banyak. Hancur. Itu menakutkan. Bahkan cukuplah surat At-Taubah 25 dan sejarah di Perang Hunain itu memberikan pelajaran kepada kita. Ketika segelintir orang dan mereka baru masuk Islam dan tidak bisa mewakili apa yang ada dalam hati Rasulullah dan para sahabat-sahabat besar. Enggak, ini berapa orang kecil. Ketika terjadi perang Hunain setelah Fatu Mekkah, lalu mereka mengatakan kita nggak akan kalah karena banyaknya pasukan kita. Nggak mungkin kalah gitu. Pasukan kita banyak. Terpukau dengan kekuatan sendiri. Begitu itu terjadi, apa yang berikutnya kita saksikan, di fase pertama kita gagal menang. Lalu setelah ini disadari dan kembali bergantung kepada Allah, dan akhirnya kita bisa memenangkan perang Hunain. Dan Allah ceritakan kejadian tersebut dengan firman-Nya dalam surat At-Taubah 25, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Allah yang telah menolong kalian di berbagai macam pertempuran sebelumnya. Badar, semua Allah tolong. Ahzab, Allah tolong. Fatu Mekkah, Allah tolong. Bukan kalian, kata Allah. Wa yawma Hunain. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Peperangan setelah Fatu Mekkah. In a'jabatkum kathratukum. Ketika banyaknya pasukan kalian membuat kalian terpukau. Ujub. Nabi SAW bukan, hadirin. Abu Bakar As-Siddiq bukan. Umar bin Khattab bukan, radhiyallahu ta'ala, bukan sahabat-sahabat senior, bukan sahabat besar. Orang-orang dari yang baru masuk Islam ketika Fatah atau setelah Fatah. Fatu Mekkah maksudnya. Itu gara-gara beberapa pihak ujub. Satu pasukan kena imbasnya. Satu pasukan. Kurang menakutkan apa ujub? Satu pasukan kena. Kita goyah di fase awal. Gara-gara itu. In a'jabatkum kathratukum falam tugni ankum syai'a. Dan terbukti ketika terjadi pertempuran itu banyaknya pasukan yang kalian kagumi dan banggakan sebelumnya gak ada artinya sama sekali. Gak ada artinya. Gak bisa mensupport kalian. Karena selama ini Allah yang tolong, bukan banyaknya pasukan kalian. Wadaqat alaikumul ard. Justru sebaliknya, bumi itu sempit sekali. Gimana sih kalau tertekan? Pernah tertekan gak hadirin? Gak. Hidup selalu oke dari apa? Kita nih kalau udah punya masalah, terus jauh dari Allah, terus tertekan. Ya Allah, Indonesia itu negara kepulauan, luas hadirin. Itu kayak nyeseknya minta ampun gitu loh. Padahal kita hidup di Indonesia, kurang luas apa Indonesia? Kurang indah apa Indonesia? Nggak ada terasanya tuh bagi sebagian orang. Kalau udah depresi, kalau udah tertekan, kalau udah banyak masalah menumpuk, wadaqat alaikumul ard bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Ini pelajaran mahal. Kalau pasukan yang di dalamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
lalu ada Abu Bakar As-Siddiq berikutnya, lalu ada Umar bin Khattab, ada nama-nama besar semua. Itu terkena imbas dari ujub satu dua orang yang baru masuk Islam, yang nggak ngerti konsep, yang iman tuh belum kokoh. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan tim kita? Kalau kita punya tim. Bagaimana dengan majelis taklim kita? Kalau kita punya majelis taklim, terus kita panitia, mungkin bukan kita yang ujub, tapi beberapa teman-teman kita, itu kena semua dampaknya. Atau keluarga kita, mungkin kita jaga, tapi kakak kita ujub, nanti adik ujub, itu ada dampak nanti hadirin. Kita nggak sebersih mereka. Tauhid kita jelas jauh di bawah mereka. Makanya nggak heran, ini ini satu dari 3 hal yang menghancurkan dalam riwayat Umar di atas, radhiyallahu taala, hancur. Kalau nggak segera ditobati, kalau nggak segera dihapuskan, itu menghancurkan, hancur, bener hancur. Oleh karena itu jamaah sekalian, boleh hati-hati dengan ujub ini. Makanya diwanti-wantikan. Dan jangan pernah meremehkan hal ini, karena sejarah mencatat orang-orang itu hancur ketika dia terpukau dengan dirinya sendiri dan merasa dirinya itu besar. Dan itu sebuah kebodohan. Kebodohan hadirin. Kebodohan. Karena kita semua bisa seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Makanya sebagian ulama mengatakan, tajam sekali ulama ketika membahas masalah ini. Kata sebagian ulama bahwa sombong dan ujub, kata mereka, humqun lam yadri sahibuhu aina yada'uhu, aina yada'uhu, aina yada'uhu. Sombong dan ujub itu adalah kedunguan, bahasa yang lebih tajam daripada bodoh, kedunguan yang pemiliknya bingung mau taruh di mana, gitu. Ya udah ditaruh di sini aja deh, gitu. Bahasa yang lebih tajam lagi, itu bisa dicek dalam kitab Uyunul Akhbar. Di antara keterangan para ulama, ujub itu adalah fadlatun minal humki sarafaha sahibuha. Ujub itu seseorang punya kelebihan stok kedunguan. Nah, dia taruh dia di situ. Bayangin, tajam banget ya omongannya. Jadi ada orang yang, saya nggak enak ngomongnya gitu. Ada orang yang gitu, titik gitu loh. Gitu loh. Ada orang yang titik. Stoknya kebanyakan atau stoknya lebih gitu loh, overstock gitu loh. Tajam banget ulama itu, ya Allah. Overstock, stoknya banyak. Ya udah, ditaruh deh di sisi ini sehingga dia terpukau sama dirinya sendiri. Itu bayangkan. Itu bahasanya ulama. Overstock kedunguan. Bayangin. Yang bingung dia mau kasih siapa, ya udah dipakai sendiri aja. Akhirnya dia terpukau dengan dirinya sendiri. Itu kata para ulama. Benar-benar sebuah kebodohan.
Mengapa para ulama mengatakan ini kebodohan? Insya Allah kita akan jelaskan ba'da salat maghrib insyaallah ta'ala. Wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit materi kita bahwa ujub adalah sebuah kebodohan yang berlebih, bahkan dikatakan para ulama fadlatul humki, kebodohan yang atau kedunguan yang berlebihan yang akhirnya over capacity itu digunakan oleh pemiliknya untuk mengagumi dirinya sendiri. Jadi itu sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang anak manusia. Makanya hadirin Allah muliakan, di dalam dunia ilmu kan juga demikian, bahwa diriwayatkan oleh atau disampaikan oleh lebih dari satu ulama, disampaikan oleh Al-Mawardi rahimahullah, salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahkan diriwayatkan ini juga diucapkan oleh Imam Syafi'i, atau disampaikan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah. Asy-Sya'bi mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar, ilmu itu ada 3 fase kurang lebih. Ilmu itu ada 3 fase. Fase yang pertama, kata beliau, faman nala minhu shibran syamikha bi anfihi wa dhanna annahu nalahu. Orang kalau sampai di fase pertama itu dia akan cenderung sombong, merasa hebat dan merasa sudah tahu semuanya. Sudah tahu semuanya. Sudah menguasai semuanya. Sudah khatam gitu loh, padahal baru di fase awal. Wa man nala shibra tsani sagurat ilaihi nafsuh. Dan apabila dia naik kelas, terus belajar, maka dia baru sadar bahwa masih banyak hal yang dia tidak ketahui. Bahkan kata Sya'bi rahimahullah, wa alima annahu lam yanalhu. Dia sadar bahwa dia nggak dapat apa-apa.
Dan dia tawadhu, dia merendah, jadi rendah hati. Dan dia sadar bahwa banyak hal yang belum dia ketahui. Wa masyirru thalith fahayhat la yanaluhu ahadun abada. Adapun fase ketiga, gak ada yang bisa mencapai fase itu. Gak ada yang bisa mencapai fase itu. Sebagian ulama mengatakan fase yang kedua, dia sadar banyak hal yang dia tidak tahu. Fase ketiga, dia sadar betapa bodohnya dia. Baru fase keempat, gak ada yang bisa sampai ke fase itu. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Tapi intinya bahwa memang ujub itu hanya untuk orang yang bodoh secara ilmu atau bodoh secara hakikat tauhid. Tapi memang arah ilmu itu demikian. Kalau awal-awal kita belajar, kita merasa sok jago, hadirin, merasa tahu semuanya, hebat gitu, udah ngerti ini gitu. Makanya insya Allah nanti kita akan jelaskan. Makanya bocoran sedikit, kunci agar kita tidak ujub itu belajar rutin dan jangan pernah berhenti belajar. Lalu belajar diamalkan. Sebagaimana dikatakan Az-Zahabi, barang siapa yang belajar untuk mengamalkan, maka Allah akan buat dia tawadhu. Tapi barang siapa yang belajar untuk tujuan lain, maka dia akan dibuat ujub sama dirinya sendiri. Karena kita harus, jadi salah satu cara berpikir agar lepas dari ujub, kita harus keluar dari fase pertamanya ilmu. Karena selama kita ada di fase pertama ilmu, ujub itu sangat rentan mengenai kita. Sangat rentan. Walaupun bisa saja setelah itu ada juga yang terjangkit. Tapi paling tidak, sekali lagi, fase terrentan kena ujub itu ya fase awal. Walaupun tidak menutup kemungkinan di fase berikutnya kalau ilmunya nggak nafi, ilmunya nggak bermanfaat, bisa kena kita. Tapi kalau ilmunya bermanfaat, insya Allah nggak kena. Bismillah. Jadi sekali lagi itu poin. Dan sangat-sangat dan nggak heran para ulama mengatakan al-humku, kedunguan, karena dia lupa siapa yang memberikan ini semua. Oke, mungkin kerja keras dia, tapi yang kasih tangan ke dia siapa? Kasih otak ke dia siapa? Apa susahnya Allah ciptakan dia dan dia lahir dalam kondisi idiot, lalu dia lupakan itu, lalu dia berpikir ini saya. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Lalu siapa yang membuat dia bisa ketemu A, ketemu B? Kalau kita jujur dan kita introspeksi ke belakang, bagi kita yang sukses misalnya, kalau nggak sukses ujub mah kelewatan, hadirin. Udah nggak sukses ujub lagi, itu keterlaluan udah. Tapi biasanya kan ini menimpa orang-orang yang berhasil atau melakukan sesuatu. Gak mungkin dia bisa ngerjain semuanya sendiri, itu gak mungkin, mustahil. Pasti ada. Banyak faktor. Kalau bahasa kita X factor atau faktor X yang kita tuh nggak ngerti, kok bisa ketemu si A ya? Kok bisa jalannya bisa ke arah sini? Padahal kita tuh nggak kepikiran sama sekali. Itu siapa yang kasih itu semua? Dari itu tadi. Yang ada banyak ide. Sebelumnya kita nggak kepikiran. Pokoknya Allah kasih aja gitu. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Jadi
Dan kita nggak merencanakan untuk memikirkan hal itu, tapi tiba-tiba dikasih aja. Iya ya, kenapa nggak begini? Itu siapa yang kasih? Kalau bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi manusia sombong sih. Gitu. Itu tadi manusia tuh gampang terpukau dengan dirinya sendiri. Ada banyak ide kita nggak rencanakan. Ada banyak ide kita nggak kata. Ada orang dapat ide karena melihat sesuatu. Nah yang mentakdirkan sesuatu itu kejadian depan mata kita tuh siapa? Kok bisa kita ngelihat itu? Baru kita ngeliat ide itu. Saya dapat ide, saya ngeliat sesuatu. Atau apa? Ada orang cerita aja. Dia ceritanya ke kiri, tapi kita dapat ide ke kanan dan berhasil. Itu mentakdirkan kita ketemu dia lalu dia bercerita itu tuh gimana? Bisa jadi kalau Allah mau kan Allah buat aja dia sakit perut. Jadi walaupun ketemu kita dia nggak cerita apa-apa, dia malah ke toilet. Ada banyak hal yang gak mungkin kita bisa lakukan itu sendirian, mustahil. Mustahil. Makanya Nabi Sulaiman langsung mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke diri sendiri. Ya Allah. Ini nggak mungkin. Ada banyak orang dapat hidayah, itu datang ke masjid cuma numpang sholat aja. Bukan niat untuk belajar dan seterusnya. Selalu kasih hidayah sama dia. Lalu dia bisa mengklaim saya dapat hidayah karena semangat saya dan spirit saya. Oh dia nggak punya semangat kok. Dia numpang sholat, penasaran, atau mungkin sebel, mungkin istrinya belanja atau bapak ibunya belanja nggak pulang, dia tunggu di masjid aja. Di masjid ada kajian. Oh ini bagus nih. Akhirnya dia ikut kajian. Gak ada niat sama sekali. Misalnya ada banyak orang datang kajian, gak kenal ustadznya siapa. Pokoknya bisa jadi diajak temen, bisa jadi karena tadi numpang lewat, bisa jadi lagi galau, dikuncin istrinya, akhirnya bingung, akhirnya di masjid dan seterusnya. Terus dengar kajian, semangat. Jadi nggak ada yang bisa mengklaim ini jamaah saya, ini hasil kerja keras dakwah saya, nggak bisa. Untuk kagum ya, gitu. Nggak ada yang bisa mengklaim. Siapa yang bolak-balakan hati manusia? Oh Abu Thalib aja nggak dapat hidayah sama sekali. Padahal didakwahi oleh manusia terbaik di dunia dan sangat sayang kepada beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang bisa mengklaim bahwa keluarganya dapat hidayah itu karena ini kerja keras saya, lingkungannya ngerti saya, ya kita yang berjuang. Siapa berjuang? Ada nabi nggak ada pengikut sama sekali. Ada lebih hebat perjuangannya daripada nabi, para nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nabi, sebagaimana kita tahu, nggak ada satupun yang mau mengikuti mereka. Lalu kita ketika satu RT dapat hidayah, satu RW, ini kerja keras kita. Gitu. Ya Abdullah kita pelan-pelan gitu, kita berjuang. Siapa? Bukan kita. Allah yang kasih taufik. Nabi Nuh alaihissalam ratusan tahun berjuang. Nggak sampai 100 orang. Lalu kita bisa mengklaim ini karena dakwah kita berdakwah pelan-pelan. Nabi Nuh kurang pelan-pelan apa? 950 tahun. Nggak sampai 100 orang. Dan anaknya nggak dapat hidayah. Salah satu anaknya nggak dapat hidayah. Kita nggak bisa mengklaim hadirin. Atau misalnya kita dapat uang gitu loh. Emang benar itu kerja keras kita? Ada di luar sana ada orang yang jauh lebih keras daripada kerja, nggak dapat uang kayak kita. Nggak dapat sama sekali. Nggak bisa kita klaim itu kerja keras kita. Ada banyak orang lebih keras, lebih capek. Nggak dapat sebagaimana yang kita dapatkan. Kita santai segala macam, dapat ini, dapat itu. Lalu kita mengklaim, oh, ini jerih payah saya. Nggak bisa. Gitu. Itu jerih payah saya. Semua taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekaligus itu ujian bagi kita. Liyabluwani ashkuru awamku. Untuk menguji saya. Apakah kita bersyukur atau kita kufur? Apakah kita bersyukur atau kita kufur? Semua demikian. Jadi
Ujub adalah kebodohan terhadap hakikat tersebut. Ketika kita tidak tahu hakikat dari kehidupan, yang harusnya kita bersyukur, harusnya kita melihat ini sebagai ujian bersyukur, sebagaimana Nabi Sulaiman, tapi justru kita berpikir ini adalah sebuah pencapaian pribadi, dan itu kesalahan fatal. Itu kesalahan fatal. Dan hancur, orang kayak gitu hancur hadirin. Orang seperti itu ya, itu hancur, gak akan pernah berhasil. Gak akan pernah berhasil. Hadirin yang Allah muliakan, makanya kita nggak lebih hebat dari Korun, hadirin. Hadirin, saya mau tanya, kalau hadirin dengar nama Korun, pernah dengar nggak? Yang terbesit di benak hadirin apa? Hah? Kaya. Oke, simak baik-baik. Siapa yang bilang kaya? Oke. Lihat apa kata para ulama. Ada keterangan Ibnu Abbas, tapi saya kasih keterangan Ibnu Atiyah rahimahullah. Wa huwa bi ijma'in rajulun min Bani Israel. Korun itu dengan kesepakatan, ijma' adalah salah satu dari Bani Israel. Dalam riwayat dari keterangan Ibnu Abbas, Ibnu Ammi itu darah biru Korun. Masih sepupu Nabi Musa alaihissalam. Karena memang aman Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa. Beriman Nabi Musa. Wa hafidhu Taurah, hafal Taurat. Hafal Taurat. Gimana? Udah jiper belum? Hafal Taurat. Ya. Kita dari dulu Korun kaya, tapi gak hanya kaya. Beriman kepada Musa. Wa hafidhu Taurah, hafal Taurat. Wa kana min aqra'in nasi laha. Itu kalau baca Taurat, yang terbaik. One of the best. Salah satu yang terbaik dalam membaca kitab suci. Wa kana 'inda Musa min ibadil mu'minin, di antara hamba-hamba Allah yang beriman. Beriman, punya ilmu, kata Ibnu Abbas, ilmunya dalam. Hafal Taurat, bacaannya salah satu yang terbaik. Lalu apa yang terjadi? Thumma innahu lahiqahu zahu wal i'jab. Lalu ujub datang kepada dia. Dalam keterangan yang lain, hasad kepada Nabi Musa. Fabagu ala qawmihi, akhirnya melampaui batas. Bi anwa'in minal bagi, melampaui batas. Jadi bisa dikatakan Korun itu full package, udah kaya, strata sosial oke, punya ilmu, hafalan jago, hafal Taurat, bacaan bagus, merdu. Kalau punya anak perempuan, kandidat menantu kan ya hadirin? Kandidat menantu, kaya, bayangin, ngaji, penampilannya beriman, hafal kitab suci, kalau sekarang hafal Quran, bacanya salah satu yang terbaik, hafal 30 juz. Gimana akhwat? Nah, kalau proposal kayak gini masuk ke tahap berikutnya enggak? Masuk. Tapi habis itu ujub, terpukau. Ini saya. Kan innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semua ilmu saya, kata Qur'an. Itu kata Qur'an surat Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini semua itu karena saya punya ilmu. Bukan Allah yang punya ilmu saya. Ini beriman loh ini.
Jadi katakan ateis, bukan, beriman dia. Tapi pada akhirnya tergelincir. Makanya hati-hati jemaah. Kita nggak sehebat itu. Ilmu kita nggak sebanyak. Kalau kita nggak benar-benar ngejaga diri kita, bahaya kita. Jadi sekali lagi jemaah sekarang Allah muliakan. Ini menakutkan dan ini sekali lagi kebodohan, kedunguan kata para ulama. Karena kenapa nggak kembalikan kepada Allah? Emang yang kasih kecerdasan itu siapa? Siapa yang kasih kepeluang itu siapa? Semua orang sukses kalau dia jujur, dia akan, dan kalau hadirin baca biografi orang sukses atau baca kiat-kiat sukses mereka akan semua mereka mengatakan faktor keberuntungan. Benar nggak sih? Orang sukses akan mengatakan ada faktor luck di sana. Itu keberuntungan siapa yang nge-create? Siapa yang ngatur? Gak bisa. Ini semua harus kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan kita. Makanya doa Nabi SAW apa? Setiap pagi petang beliau membaca Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan biarkan aku bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap mata. Ini manusia terbaik. Dan ini kunci keberhasilan Rasulullah SAW. Makanya jamaah, ketika Allah kasih kelebihan untuk kita, konsentrasi kita itu harusnya tertuju pada sebuah tugas besar, bukan pada ujub. Yaitu tugas besar bernama bersyukur. Sebagaimana kata Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkur. Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Dan semakin besar nikmat yang Allah kasih ke kita, semakin besar PR syukur kita kepada Allah. Sehingga kita seharusnya nggak punya waktu untuk terpukau dengan diri kita sendiri. Kalau kita memang benar-benar diberikan taufik untuk bisa membaca sebuah kondisi dengan benar, nggak punya waktu kita. Makanya itu kebodohan besar. Dia nggak dapat poinnya. Karena semakin besar kenikmatan, semakin besar PR syukur. Tambah lagi kenikmatan, tambah lagi PR syukur. Tambah kenikmatan, tambah lagi PR syukur. Orang yang diberikan taufik gak akan sempat untuk terpukau dengan dirinya. Karena udah sibuk dengan sebuah PR besar yang bernama bersyukur. Dan itulah Rasulullah SAW. Sampai-sampai kita tahu, hadirin yang Allah muliakan, Nabi SAW qama hatta tawarramat qadamah. Qama Nabi SAW, beliau tuh qiyamul lail sampai kaki beliau tuh bengkak, hadirin. Sampai kaki beliau bengkak. Sampai ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kok sampai segininya? Sampai kaki bengkak. Hadirin pernah nggak kaki bengkak? Aku pernah. Pas asam urat itu mah bukan. Aduh. Itu baca ina atau ina juga bengkak, hadirin. Ini kaki beliau bengkak saking lamanya beliau sholat. Saking panjangnya bacaan beliau. Saking lamanya berdiri. Lalu sampai orang tuh nanya, ya Rasulullah kok sampai segitunya? Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah memutihkan semua
Kalaupun ada kekeliruan di masa lalu, Allah sudah putihkan. Dan begitu juga yang akan datang, Allah sudah putihkan semua. Untuk apa? Engkau tuh ibadah sampai secapek itu, seberat itu, dan selama itu. Lihat, manusia terbaik. Apa kata beliau? Alaihi salatu wassalam. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Tidakkah aku selayaknya jadi hamba yang bersyukur? Itu sikap yang muafak yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal disitulah peluang ujub. Bayangkan, diputihkan yang lalu dan yang akan datang, itu peluang terbesar untuk ujub. Tapi Nabi SAW, sosok yang hatinya paling bersih, tidak menggunakan momentum tersebut untuk ujub, tapi justru menggunakan momentum itu untuk bersyukur. Itu poin. Karena beliau ilmunya nafi dan memang manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita lupa bersyukur, akhirnya Allah jatuhkan ke dalam ujub pada diri sendiri. Padahal kalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur, semakin sukses kita, semakin capek kita bersyukur seharusnya. Dan gak punya waktu untuk mikirin mikirin kagum, mikirin terpukau dengan diri sendiri, mikirkan omongan orang, komentar orang tentang diri kita, pujian orang tentang, gak ada waktu lagi, gak ada. Sebagaimana Nabi SAW, beliau sibuk bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah. Jadi gak ada waktu. Nikmat hidayah itu besar hadirin, itu butuh syukur yang luar biasa. Setelah nikmatnya nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat dapat pasangan yang baik, itu syukurnya luar biasa. Anda nggak sempat buat ujub, Anda harus bersyukur kepada Allah. Semakin besar kenikmatan, semakin besar PR syukur kita kepada Allah. Dan semakin sibuk kita dengan PR besar tersebut. Dan ketika kita sibuk dengan PR yang bernama syukur, Allah akan jaga kita terjatuh ke dalam sifat ujub. Orang yang ujub adalah orang yang lupa bersyukur. Dan semakin kita bersyukur, semakin banyak nikmat, maka PR syukur kita dia semakin apa? Semakin banyak. Dan semakin banyak PR bersyukur, semakin kewalahan kita, semakin sulit. Dan disitulah kita akan sampai pada titik semakin merasa diri kecil, semakin merasa diri rendah, dan belum perform di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan itulah hakikat ilmu nafi. Itulah hakikat hijrah. Makanya kata Syekh Shalih Utsaimin, ujub tadi apa? Siapa yang bisa ingatkan saya? Keras. Ila nafsi bi'ainil ijlal wa ta'zim. Melihat diri dengan kacamata kekaguman, kebesaran dan ketinggian. Kata Syekh Shalih Utsaimin, sebaliknya hamba yang muwafaq, seorang hamba
yang diberikan taufik kepada Allah, ia senantiasa yanzur ila nafsihi bi'ainin naqs. Gitu. Ia selalu melihat dirinya dengan kacamata kurang. Bukan kagum, kurang. Lalu di waktu yang sama mujtahidan fil qiyami, dan di waktu yang sama dia berusaha sekuat tenaga untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu penuntut ilmu, itu orang yang hijrah, dan itu seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Antitesis dari ujub. Jadi yang seharusnya kita lakukan, kita melihat diri ini selalu kurang. Dan ingat, bukan minder. Kita nggak kenal minder. Kita nggak kenal rendah diri, yang artinya minder. Makanya kita yang diminta adalah kita melihat diri ini penuh dengan kekurangan, dan di waktu yang sama kita keluarkan usaha terbaik kita, best effort kita untuk menunaikan hak Allah. Orang yang minder, mereka nggak all out. Orang yang minder itu nggak produktif. Orang yang minder itu setengah-setengah. Orang yang minder itu nggak totalitas. Namanya juga orang minder. Gitu. Orang minder tuh ini nggak minder. Ini merendah di hadapan siapa? Di hadapan Al-Ali, Al-Azim, di hadapan yang maha tinggi. Kenapa merendah? Karena sadar semakin banyak nikmat, semakin besar PR syukur, maka sehebat apapun saya kerjakan PR-PR tersebut, kayaknya saya nggak akan pernah bisa dapat nilai sempurna. Disitulah lahir secara natural perasaan rendah seorang hamba kepada Robnya Subhanahu wa ta'ala. Itu beda dengan orang yang ujub, nggak mikir ke sana dia, pokoknya tertipu dengan dirinya sendiri. Waktunya habis mengagumi dirinya sendiri. Waktunya habis untuk membanggakan dirinya sendiri. Udah kesananya. Dia nggak bersyukur. Adapun orang hamba Allah, ahli tauhid, enggak. Tambah banyak kenikmatan, tambah sadar. PR syukurnya banyak. Makanya Nabi SAW sholatnya panjang. Itulah alasan Nabi SAW sholat tuh rokat pertama baca Al-Baqarah. Sampai apa? Hadirin kalau baca Al-Baqarah, kayak mulai sampai ayat apa? Ya, dalikal kita beloroi bafilah, Pak Ustaz. Ya itu gak ada bedanya sama inatoinakal kautar. Beliau sampai la yukalifullahu nafsan illa usaha, sampai yang terakhir. Sujud, ruku enggak, bacaan Nisa sampai yang terakhir. Ruku enggak, baca Ali Imran sampai yang terakhir. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Baru beliau sujud, baru beliau ruku. Sallallahu alaihi wasallam. Itu upaya beliau dalam bersyukur. Kira-kira kita berapa persennya? Maka yang lahir adalah rasa rendah seorang hamba kepada Allah. Makanya itu poin. Makanya kembali ke ucapan Asy-Sya'bi rahimahullah, semakin kita belajar dan semakin kita berusaha mengamalkan ilmu kita, maka semakin kita merasa bodoh dan semakin kita merasa rendah sebagai seorang hamba. Bisa dipahami nggak? Apa coba? Kenapa demikian? Yang pertama, karena ketika kita semakin belajar, semakin terbuka bahwa ilmu itu luas. Ilmu itu luas.
Susah, gimana caranya? Kita pikir udah khatam buku pertama. Gitu loh. Buku hadis pertama, Arba'in Nawawi yang 42 hadis. Hadis kecil. Arba'in. Begitu saya Arba'in, kasih Umdatul Ahkam. Mulai deh. Banyak banget deh. Terus diajak ngiter-ngiter. Musnad Imam Ahmad. Bisa pensiun dini dia belajar hadis. Jadi luas banget, baru sadar ya Allah ilmu itu masih kecil ya. Terus yang kedua, semakin kita belajar, lalu kita berusaha mengamalkan ilmu kita, saya ingin tanya jujur, kecepatan kita dalam belajar, dengan kecepatan kita dalam mengamalkan ilmu kita, sama apa tidak? Enggak. Lebih cepat mana? Belajar. Itu tadi. Belajar ilmu khusyuk sejam. Bismillah. Ngamalin ilmu khusyuk 10 tahun. Jadi kecepatan, jadi semakin belajar. Dan konsep kita adalah belajar dan berusaha mengamalkan. Belajar, berusaha mengamalkan. Maka yang tercipta adalah adanya gap yang semakin besar antara ilmu dan amal. Dan ketika gap itu kok terasanya sehebat apapun, ini bukan lalai ya, ini jungkir balik. Kalau hari pertama pelajarannya adalah tentang raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Kedatangan pertama di sebuah kajian hadisnya tentang itu. Enak nggak ngamalinya? Enak. Karena baru dapat 1 hadis. Tapi begitu 10 hadis, berantakan kita hadirin. Padahal kita bukan ngeremehin, emang kemampuan kita tuh terbatas. Maka gap akan besar. Begitu gap akan besar, secara natural yang lahir dalam diri penuntut ilmu yang ikhlas itu apa? Merasa kecil, merasa kurang, dan merasa kerdil di hadapan Allah. Itu poinnya. Itu yang dikatakan Imam Zahabi rahimahullah, barang siapa yang belajar dengan niat diamalkan, maka dia akan dibuat tawadhu sama Allah. Tapi kalau belajar untuk dipamerkan, untuk dibangga-banggakan, memang akan merasa besar. Karena dia nggak pernah masuk samudra. Dan dia nggak berusaha ngamalin, dia nggak pernah tahu bagaimana susahnya. Kan gitu. Sama kayak hadirin sekalian. Hadirin ketika belajar buku panduan bermain sepak bola, tapi nggak pernah diamalkan, itu kayaknya semuanya gampang. Bicycle kick gampang, itu biasanya gampang lah. Kita akan tawadhu pas kapan? Pas berusaha mengamalkan. Bukan bicycle itu ya. Itu. Pas nyoba tulang punggung patah gitu baru ciut tuh. Kalau nggak pernah nyoba gampang, semua gampang gitu. Nah, gue udah baca, gue udah nonton tutorialnya di YouTube. Gitu. Itu Ronaldo kurang itu. Messi yang jago, gue ngerti gitu. Anda kan nggak pernah nyoba, gitu, nggak pernah diamalin. Coba diamalin. UGD, baru tawadhu, otomatis tawadhu itu. Kita merendah nanti, gitu loh. Itu udah bukan basic, itu sepeda ontel nanti kita udah berantakan semua, sama. Terus abis ada orang mau belajar renang,
gaya kupu-kupu, tapi baca tutorial. Kupu-kupu, gampang. Kupu-kupu di belakang rumah juga banyak, gampang. Gampang udah, kupu-kupu. Dan akan tinggi. Kapan kita akan tawadu dan merendah? Dipraktekin gitu loh. Gak usah kupu-kupu, gaya bebas deh. Gitu. Anda coba cemplungin dia di kolam 3 meter, suruh dia gaya bebas. Akhirnya sebebas-bebasnya. Benar-benar bebas. Gak ada alur, gak ada teori, bebas sudah. Akhirnya gaya batu, blub. Begitu ditolong tim SAR, dikeluarin, baru tawadu. Tawadu. Semua begitu hadirin. Makanya itu benar. Makanya kalau ngeliat ada orang sombong di kajian, dia nggak ngamalin ilmunya. Itu aja udah. Ada orang ujub di dunia pengajian, simpel aja, dia nggak ngamalin ilmunya. Kalau dia amalin ilmunya, otomatis dia merendah hadirin. Itu udah begitu. Orang yang nggak, kan enak. Kan gitu kok. Makanya itu kan hebatnya kita kalau atau orang-orang kita kalau nonton bola gitu semua disalahin sama kita. Semua pelatih kelas dunia disalahin. Kenapa ya? Harusnya dimasukkan itu, kenapa dia jadi pemain cadangan? Ya Allah, emang ya Anda tahu kejadian di tim ganti gimana? Gitu loh. Semua disalahin. Kenapa? Gak pernah megang tim dia, gak pernah ini. Semua disalahin. Semua demikian. Makanya itulah penyakit. Jadi fungsi konsepnya adalah diilmui lalu diamalkan. Nanti kita tawadu sendiri. Insya Allah tawadu dan merendah. Dan gak akan terpukau dengan pencapaian yang secara kasat mata kita, tapi kita yakin gak mungkin orang sekotor saya bisa sampai itu. Itu pasti pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin. Bisa dimengerti ada? Semoga bermanfaat. Waktu sudah habis. Insya Allah di pertemuan ke depan kita lanjutkan dan kita buka sesi tanya jawab biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah kian istimewa di bulan mulia. Masya Allah, ada 700 kali lipat pahala yang Allah Ta'ala janjikan bagi setiap hambanya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sahabat, mari manfaatkan bulan mulia ini untuk meraih limpahan pahala tersebut. Salah satunya dengan bersedekah. Kita juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Kejar kesempatan meraih ratusan kali lipat pahala di bulan mulia. Sampaikan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600 1178 5800, Bank Syariah Indonesia 1111 766 110, atas nama Muhajir Peduli Indonesia.